Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rahidatul Laila Agustina, MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah pembelajaran IPS SD1. Dan untuk kita semua, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dalam menjalani kuliah walaupun hanya dalam jaringan. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan anggota saya. Saya sendiri ialah nama saya Muhammad Alpianor, anggota saya yang terdiri dari Muhammad Rashid Rida, Niketut Agustiani, Nur Hadia, dan Norwinda. Di sini kami akan membahas tentang media pembelajaran IPS SD1. Yang pertama adalah pengertian pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium yang berarti perantara atau alat atau sarana untuk mencapai sesuatu. Menurut Association for Education, Communication, and Technology, media pembelajaran adalah segala sesuatu atau daya yang dapat dimanfaatkan oleh guru, baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan untuk kepentingan belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran. Adapun fungsi media ialah ada 8. Yang pertama, media dapat mengatasi berbagai keterbatasan pengalaman yang dimiliki siswa. Yang kedua, dapat mengatasi ruang kelas. Di dalam kelas, banyak hal yang sulit untuk dialami langsung oleh siswa. Yang ketiga, media memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dengan lingkungan. Yang keempat, media menghasilkan keseragaman pengamatan. Yang kelima, media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis. Yang keenam, media dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru. Yang ketujuh, media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang siswa untuk belajar. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, media dapat memberikan pengalaman yang integral dari sesuatu yang konkret sampai kepada sesuatu yang abstrak. Selanjutnya, jenis-jenis media berdasarkan klasifikasi ada 4. Yang pertama, media visual yang diproyeksikan. Yang kedua, media audio. Yang ketiga, media yang tidak diproyeksikan. Yang keempat, sistem multimedia. Selanjutnya, penerapan media pembelajaran. Contohnya, benda asli sebagai media pembelajaran adalah situs-situs purbakala lengkap dengan peninggalan bersejarah, museum yang memiliki koleksi benda bersejarah asli, berbagai jenis batuan di daerah gunung berapi, sungai, danau, dan pantai, berbagai jenis kerang di sungai, danau, dan pantai, pasar-pasar tradisional dan modern, tempat-tempat ibadah seperti pura, masjid, wihara, gereja, dan kelenteng, berbagai senjata tradisional dari berbagai daerah, berbagai busana tradisional dari berbagai daerah, berbagai tempat yang dapat dijadikan media pembelajaran, misalnya stasiun radio, stasiun televisi, terminal, stasiun kereta api, kantor pos, bank, pengadilan, kantor polisi, koperasi, dan lain-lain. Selanjutnya, contoh benda bukan asli sebagai media pembelajaran. Yang pertama ada globe atau bumi tiruan, yang kedua peta timbul, yang ketiga boneka, yang keempat patung, yang kelima topeng, yang keenam bak pasir, dan yang ketujuh binatang tiruan dari karet atau plastik. Kelemahan dan kelebihan masing-masing media pembelajaran. Media gambar. Kelebihannya: 1. Sifatnya konkret. Gambar atau foto lebih realistis menunjukkan pokok masalah dibandingkan dengan media verbal semata. 2. Gambar dapat mengatasi batasan ruang dan waktu. Tidak semua benda, objek atau peristiwa dapat dibawa ke kelas, dan tidak selalu bias anak-anak dibawa ke objek atau peristiwa tersebut. Gambar atau foto dapat mengatasi hal tersebut. Air terjun Niagara atau Danau Toba dapat disajikan ke kelas lewat gambar atau foto. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau, kemarin, atau bahkan semenit yang lalu kadang-kadang tidak dapat kita lihat seperti apa adanya.
Gambar atau foto amat bermanfaat dalam hal ini. 3. Media gambar atau foto dapat mengatasi keterbatasan pengamatan kita. Sel atau penampang daun yang tidak mungkin kita lihat dengan mata telanjang dapat disajikan dengan jelas dalam bentuk gambar atau foto. 4. Foto dapat memperjelas suatu masalah dalam bidang apa saja dan untuk tingkat usia berapa saja, sehingga dapat mencegah atau membetulkan kesalahpahaman. 5. Foto harganya murah dan gampang didapat serta digunakan tanpa memerlukan peralatan khusus. Kekurangannya: 1. Gambar atau foto hanya menekankan pada persepsi indera mata. 2. Gambar atau foto benda terlalu kompleks, kurang efektif untuk kegiatan pembelajaran. 3. Ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar. Denah, kelebihannya: 1. Merangsang siswa-siswi untuk mengetahui keadaan sesungguhnya dari apa yang terdapat pada denah atau sketsa. 2. Sangat membantu guru yang tidak memiliki keterampilan menggambar. 3. Mudah membuatnya. Kekurangannya: 1. Sulit dipahami oleh tingkat usia dan tingkat pendidikan tertentu. 2. Membutuhkan pengetahuan yang luas dari pihak guru. Karikatur, kelebihannya: 1. Membangkitkan daya analisis dan daya berpikir kritis. 2. Membangkitkan rasa humor sebagai variasi belajar mengajar. 3. Memperkaya daya imajinasi siswa-siswi. Kekurangannya: 1. Dapat menimbulkan kesimpulan yang bersifat general. 2. Dapat menimbulkan ketersinggungan. 3. Dapat menimbulkan kesimpulan ganda. Overhead Project atau OHP. Kelebihan: 1. Mudah menggunakannya. 2. Dapat digunakan pada kelas kecil maupun kelas besar. 3. Tidak memerlukan kamar atau ruangan khusus. 4. Biayanya lebih murah dibanding media elektronik lainnya, seperti proyektor, film, slide, dan sebagainya. Kekurangannya: 1. Memerlukan waktu khusus mempersiapkan materi yang akan ditransparansikan. 2. Memerlukan keterampilan khusus dalam mengemukakan ide-ide yang bervariasi. Radio. Pertama, kelebihannya: yang pertama, harganya lebih murah. Yang kedua, dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Yang ketiga, dapat memberikan informasi secara berulang-ulang. Yang keempat, dapat mengembangkan daya imajinasi anak didik. Yang kelima, merangsang partisipasi aktif mendengar. Yang keenam, memusatkan perhatian anak didik pada pesan yang disajikan. Yang ketujuh, menyajikan hal-hal yang lebih menarik. Yang kedelapan, memberikan pengalaman luar kelas. Yang kesembilan, mengatasi ruang, dana, waktu. Yang kesepuluh, radio dapat memberikan berita autentik atau keterangan-keterangan yang sebenarnya. Yang ke-11, mendorong keaktifitasan anak didik. Yang ke-12, radio berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian seseorang. Ada pula kekurangannya. Yang pertama, sifat komunikasi radio hanya satu arah. Yang kedua, program radio telah disentralisir sehingga guru kurang mempersiapkan diri bersama anak didik secara baik karena belum terjalin kerjasama antara pembuat program dengan guru-guru di kelas. Ya, mungkin itu saja materi yang kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.